Shalom Jemaat GBI Keluarga Kudus yang diberkati Tuhan. Berikut adalah warta sepekan Minggu 2 April 2023. Kami menyambut kehadiran Anda yang baru pertama kali beribadah di GBI Keluarga Kudus. Kami rindu Anda tertanam dan bertumbuh dengan Injil kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di gereja kami. Mari terhubung bersama kami dengan menghubungi pelayan Church Welcoming Team di depan gereja. Dukung selalu sosial media kami di YouTube, Instagram, TikTok, dan website GBI Keluarga Kudus. Mewakili Gembala Sidang, staf pengembalaan dan seluruh jemaat, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada 3 April, Ibu Gideon Sumarno, 4 April, Ibu Sri Mulyani, 5 April, Bapak Roni Fernando, 6 April, Ivana Dia Elvianti, 7 April, Bapak Lukas Rohmanto, dan Bapak Daniel Ariwibowo. Info ibadah. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara untuk bergabung di ibadah doa pagi setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Kami mengundang para wanita Bethel Indonesia Kudus untuk bergabung di ibadah WBI pada hari Kamis 13 April 2023 pukul 17 waktu Indonesia Barat di Aula Gereja. Ibadah disertai lomba menghias telur. Kami mengundang orang dewasa matang untuk bergabung di ibadah Odema pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 pukul 17 waktu Indonesia Barat di Aula Gereja. Kami mengundang pemuda dan remaja untuk bergabung di ibadah Yot Arrow of God setiap hari Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di Aula Gereja. Bagi adik-adik Hesekit, mari bergabung dalam ibadah Hesekit setiap hari Minggu pukul 7 waktu Indonesia Barat di Aula Gereja lantai 2. Setiap bulan, gereja kita mengeluarkan tangan kasih kepada jemaat yang membutuhkan. Ada paket beras yang dibagikan di Minggu Berkat. Melalui Minggu Berkat, kita menjadi berkat untuk Kota Kudus. Mari bergabung bersama kami untuk menjadi berkat bagi sesama melalui amplop tangan kasih. Pelayanan gereja. Gereja kita akan mengadakan baptisan air pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023. Segera daftarkan diri Anda ke sekretariat. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan anak, dimohon untuk mendaftar 1 bulan sebelumnya kepada sekretariat. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan pemberkatan pernikahan, dimohon untuk mendaftar 4 bulan sebelumnya kepada sekretariat. Dan bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, kunjungan, dan konseling, dapat menghubungi 0852 8181 6776. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, namun jadilah serupa dengan Kristus. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Dia. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat anugerah-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Setetes darah untuk hidup yang lebih cerah. Setetes darah Anda membantu menyelamatkan nyawa. Dalam rangka Paskah tahun 2023, Wanita Bethel Indonesia Kudus menyelenggarakan aksi donor darah yang akan diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di lantai pertama ruang sekolah minggu Gereja Bethel Indonesia Kudus. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang akan mengikuti aksi donor darah,
dapat mendaftarkan diri kepada Ibu Sari dan Ibu Ratna. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 2 April tahun 2023. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam keadaan sehat. Yang kedua, dalam 3 hari menjelang donor darah tidak sedang mengkonsumsi obat ataupun jamu-jamu. Dan untuk para wanita, tidak sedang menstruasi atau dapat melakukan donor darah 1 minggu setelah menstruasi. Darahmu sangat berharga. Mari donorkan. Selamatkan kehidupan dan jadikan istimewa. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, biar rohmu bekerja dengan kuat. Membawa semua yang kami ketahui tentang kebenaran kasih karunia di dalam pikiran. Tuhan bawa masuk dalam batin hati kami sehingga kami memahami dan itu termeterai lewat tindakan kami yang selaras dengan firman-Mu. Bapa, tanpa rohmu bekerja, kami hanya membangun wacana. Tanpa rohmu bekerja, kami hanya sekedar mengetahui, tapi tidak melakukannya. Hanya kasih karuniamu, dan apa yang dapat dicapai oleh kasih karuniamu, kami semuanya hidup di dalam ketetapan dan kehendak-Mu. Lengkapi kami dan rohmu bekerja, demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya silakan duduk kembali. Shalom. Pastikan besok hari Jumat kita bersama-sama menikmati karya kematian Yesus yang kita rayakan Jumat Agung. Berdoalah dan katakan, Tuhan, aku tidak ingin sekedar mengetahui di dalam pikiran kami. Tapi aku ingin mengalami pekerjaan salib-Mu itu real dan nyata. Dan minggunya adalah kebangkitan. Saudara hanya bisa melihat, mengalami arti apabila kita menyatu dengan Tuhan, roh kita juga menyatu dengan Tuhan. Tanpa kita mengalami realitas salib, kita tidak akan mengalami realita kebangkitan dalam pengalaman pribadi. Makanya berdoalah sungguh-sungguh ya, supaya saudara bisa mengalami anugerah yang luar biasa. Dan pagi hari ini saya mengajak saudara untuk melihat tema kita adalah serupa dengan dunia. Saya akan membangun sebuah dasar teori, kalau Paulus katakan doktrin, ya, supaya langkah-langkah praktis kita ini tidak keluar dari doktrin yang Alkitab katakan. Apa itu yang dimaksud dunia, seperti apa kata Alkitab. Terus saya nanti menjelaskan tentang keberadaan gereja mula-mula yang serupa dengan dunia. Dan akhir khotbahnya adalah solusi bagaimana saudara dan saya betul-betul mengejar sebuah sasaran high calling, yaitu kita menjadi seperti Yesus. Hari ini saya ingin ajak saudara untuk melihat bersama-sama serupa dengan dunia. Ini yang paling bahaya bagi gereja Tuhan. Ya. Di dalam bacaan kita Roma 12 ayat 1-2 berkata seperti ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara kekasih, apa yang dimaksud dunia menurut Paulus? Nanti dilengkapi dengan pemahaman dunia menurut Rasul Yohanes. Yang dimaksud dunia menurut Rasul Paulus dari kata aion, word, dunia. Artinya era, zaman ini.
Jadi seperti apa toh zaman ini, era zaman ini ya, kita mengerti apa toh di balik perilaku dunia ini ada spirit, ada nilai-nilai yang tanpa sadar dibangun di dunia ini dan melahirkan tindakan yang duniawi. Seperti apa gambaran tentang dunia? Supaya kita bisa mengerti dan kita makin tajam, dan kita memiliki pengejaran yang tidak sia-sia, memiliki pengejaran yang benar di dalam hidup kekristenan kita. Saya ingin ajak pagi ini sungguh-sungguh kita mau belajar serius. Saudara kekasih, orang percaya didorong. Ya. Orang-orang percaya didorong untuk tidak terus menjadi seperti sistem dunia yang jatuh. Jangan kamu menjadi serupa, sebetulnya ini kata Yunani artinya adalah kamu harus berhenti dari proses yang sedang berlangsung. Jadi kemungkinan tanpa kita sadari kita masih berjalan di dalam sistem dan nilai-nilai dunia. Itu yang mendominasi, menguasai kita tanpa kita sadari. Makanya firman Allah lewat kuasa rohnya supaya kita berhenti dari proses yang sedang berlangsung. Dan proses duniawi ini adalah proses menuju pembusukan, menuju kehancuran. Nanti saya ingin mengajak saudara, kata dunia yang Paulus maksudkan adalah zaman era sekarang ini. Kita tanpa sadar dibentuk. Ya, dibentuk oleh spirit, oleh sistem dunia ini tanpa sadar. Buktinya, banyak orang mendengar firman tidak nangkap-nangkap, tidak mengalami perubahan hidup. Karena nilai yang diadopsi dianggap benar dan itu diperjuangkan. Ketika nilai yang dianggap benar itu tidak sesuai dengan firman datang, maka orang Kristen banyak yang menolak. Tidak cocok itu. Tidak cocok dengan pemahaman saya. Kita perlu rendah hati dan kita perlu setiap saat bertobat. Artinya metanoia, cara berpikir kita diubahkan. Dunia ini sudah jatuh dan terkutuk. Dalam dosa dan sedang menuju kepada kehancuran total. Ketika Yesus datang kedua kali, semua elemen dunia yang material termasuk sistem nilai dan spirit akan dihancur leburkan. Dan kerajaan Allah akan hadir, Yerusalem baru akan hadir di bumi bersama orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Apakah saudara mau berjuang bersama dengan sesuatu yang sedang menuju kehancuran? Pasti tidak. Ini penting untuk kita pahami bersama supaya saudara jangan sampai kita memperjuangkan sesuatu yang kita anggap benar ternyata keliru. Saya ingin menunjukkan lebih jauh kepada saudara bahwa Yesus dan murid-muridnya, Alkitab berkata dengan tegas, bukan berasal dari dunia. Berarti bahwa orang percaya ini di dunia ini adalah di negeri asing sebetulnya. Untuk sebuah tugas misi ilahi, ini di negeri asing di dunia ini. Yesus dan dunia sangat bertentangan. Dunia pernah menganiaya dan menyalibkan Yesus. Dan sistem dunia telah menganiaya gereja Tuhan. Sekarang ini juga sistem tata nilai itu di birokrat, di apapun, sedang berusaha untuk menghancurkan iman Kristen. Dunia ini ada dalam kekuasaan roh jahat, perlu hati-hati. Jadi kalau saudara tidak berjalan kuat di dalam roh, iblis memasang jebakan-jebakan Batman di dunia ini. Dan tanpa sadar dunia menghentikan kita dalam pengabdian yang penuh dan tulus. Dunia menghentikan pertumbuhan rohani kita tidak menjadi seperti yang dunia tanpa kita sadar. Roh dunia bertentangan dengan roh Kristus.
Lah, saya ingin tunjukkan ayat-ayatnya supaya saudara bisa menangkap. Yohanes 17 ayat 16, mereka bukan dari dunia, kata Yesus, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi saudara dan saya ini bukan dari dunia, tapi ada dalam dunia, sedang diutus untuk sebuah misi yang ilahi. Ya. Ingat, saudara dan saya bukan dari dunia, tapi ada di dalam dunia untuk sebuah tujuan maksud yang ilahi. Saya berdoa supaya mata rohani sudah terbuka. Ada misi ilahi yang Tuhan tanamkan di dalam batin kita untuk kita wujudkan, kita selesaikan. Ini yang penting. Selanjutnya kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi iblis sedang membangun sistem, sedang membangun nilai di dunia ini, saudara perlu peka, yang tentunya bertentangan dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Ya. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat lebih jauh, saudaraku. Seperti apakah roh dunia ini? Saya sedang membangun dasar teori. Seperti apa roh dunia ini? Bahayanya seperti apa? Nah, kita perlu belajar untuk melengkapi itu dengan Rasul Yohanes. Ya. Rasul Yohanes mengatakan supaya kamu jangan mengasihi dunia dan apa yang ada dalam dan isinya. Dunia menurut Yohanes adalah kata kosmos, ada 3. Dunia itu bicara masalah ciptaan alam semesta, dunia bicara masalah manusia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tapi di dalam Yohanes ini dikatakan supaya kita jangan mengasihi dunia. Kalau kita tidak mengerti apa maksudnya, kita bisa, loh kok ini kok firman Tuhan berbenturan. Bukan, ini maksudnya berbeda. Dan dunia yang ketiga adalah sistem spirit. Nilai-nilai yang sedang ditata, dibangun. Sekarang ini saudaraku sedang diekspos, ya, filsafat hedon. Betapa banyak orang yang tanpa sadar di status WhatsApp, di status Facebook, dari status apapun, mencoba memamerkan kekayaannya tanpa sadar mereka harus berhubungan dengan pajak. Mereka harus berhubungan dengan hukum. Ini sedang terekspos. Ini sebuah tantangan bagi kita. Rasul Yohanes mengajarkan tentang dunia ada 3 aspek yang perlu kita pelajari, dan hari ini kita jangan menjadi serupa dengan dunia, jangan menjadi serupa dengan sistem yang dibangun dunia, di mana dunia ini sudah ada di bawah kuasa jahat. Ya. Roh dunia adalah sebuah sistem atau nilai-nilai yang mengobarkan sifat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Jadi sistem yang dibangun roh jahat ini mengobarkan sifat manusia yang kita warisi dari Adam. Selanjutnya, sistem dunia yang jatuh ini mencoba untuk memenuhi semua kebutuhan manusia terpisah dari Allah. Sistem pendidikan. Kalau Anda sarjana, Anda hebat, Anda bisa mencari uang. Tanpa Tuhan bisa. Tanpa bergantung Tuhan bisa. Ya. Pokoknya Anda seorang yang ahli manajerial, seorang yang betul-betul smart, seorang yang punya semangat yang gigih, cukup itu tanpa Tuhan Anda berhasil dan sukses untuk meraih keuangan yang finansial yang berlimpah. Ini betul-betul terjadi. Dan karena ini tanpa sadar banyak anak-anak Tuhan terjebak. Akhirnya sistem dunia ini membuat manusia bergantung diri sendiri mandiri. Aku tidak bergantung Tuhan bisa asal aku smart, aku punya kemampuan, ya. Karena dunia ini berkata knowledge is power. Jadi kepengetahuan itu adalah kuasa, itu dunia. Ya. Dan tanpa sadar membangun sebuah gaya hidup tanpa bergantung sama Tuhan. Padahal Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa, itu double negatif.
kamu dalam keadaan apapun tidak bisa berbuat apa-apa dalam hubungannya dengan nilai kekekalan. Karena kita ini makhluk kekal. Lah, saya ingin mengajak saudara untuk melihat inilah spirit dunia, saudara kekasih. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat. Lah, sekarang dasar teorinya dunia seperti itu. Saya coba belajar. Dunia itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keserupaan dengan dunia, tanda kurung, ya, adalah sesuatu yang tidak bernilai kekal. Jadi otomatis sebetulnya filsafatnya sudah berbeda. Lah, dunia menurut Alkitab itu apa? Saudaraku, dunia menurut Alkitab itu apa yang perlu kita pelajari hari ini supaya saudara dan saya bisa betul-betul memahaminya, saudara kekasih. Mari saya ingin ajak saudara, saya ingin coba untuk melihat Alkitabnya dari 1 Korintus pasal yang ketiga. Saya ingin ajak saudara untuk melihat di sana, ya, 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat 1. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ini perlu kita perhatikan, saudaraku. Ya. Ini manusia daging, karnal. Jadi, dari sini saya dapat tarik kesimpulan, orang Kristen itu ada dua. Yang satu orang Kristen yang duniawi, yang satu orang Kristen yang rohani. Ada konsekuensi. Ketika orang Kristen secara waktu tetap masih duniawi, ada konsekuensi. Cucu saya sekarang sedang belajar jalan dan tangannya diangkat membangun keseimbangan. Nanti setelah terus terlatih ototnya kuat, dia tidak perlu berjalan angkat tangan. Nah, coba kalau anak saya Danis berjalan sambil begini, wah itu perlu diterapi. Lah, saya ingin mengajak dalam batas tertentu it's okay. Tapi kalau sudah melampaui batas dan tetap belum ada pertumbuhan, itu yang mendatangkan kasih Allah dalam wujud. Barang siapa ku kasihi, ia ku hajar, ku sesah. Lah, saya ingin mengajak saudara untuk melihat jemaat di Korintus ini adalah jemaat yang dikasihi Tuhan dan sangat dikasihi Tuhan. 1 Korintus 1 dikatakan mereka adalah jemaat yang sudah dikuduskan, dibenarkan, beroleh kemurahan kasih karunia Allah. Tetapi mereka tidak memahami kasih karunia yang utuh. Saya ingin mengajak saudara hari ini, saudara harus tahu kasih karunia itu artinya apa. Kasih karunia itu seperti dua sisi mata uang gitu loh. Yang satu kasih karunia Allah itu adalah kasih Allah yang sebetulnya tidak layak kita terima. Dan itu Allah kerjakan lewat kematian Yesus di atas kayu salib. Kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Kalau kita berhenti sampai di situ, kita tidak seimbang. Kita hanya benar separuh. Tapi kasih karunia kedua yaitu rohnya tinggal di dalam kita. Dan memampukan saudara dan saya hidup dalam kehendak Tuhan. Itu utuh lengkap. Mari saya ingin ajak pada pagi hari ini kita belajar serius. Paulus berkata, apakah kita ini masih daging? Apakah kita ini masih daging atau sudah rohani? Tandanya sederhana. Jikalau di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, cukup membuktikan bahwa kamu manusia karnal. Hidup secara antropos manusiawi, ya, human being, keberadaan manusia warisan Adam. Marilah, saya ingin ajak saudara konsekuensinya. Kasih Allah itu tidak menerima engkau ada sebagaimana ada dan dibiarkan, tidak. Ketika saudara orang berdosa, dia peluk saudara, dia bentuk saudara untuk menjadi serupa dengan Yesus. Katakan amin. Lah,
kita lihat ketika orang Kristen terlena dengan jebakan-jebakan sistem dunia, ada konsekuensi yang harus dialami. Ya, oke. 1 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang ke-30. Coba saya ingin tunjukkan mengapa saya perlu buka ayat ini penting. Ini konsekuensi jemaat Korintus. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit. Dan tidak sedikit yang mati sebelum waktunya. Ada pendisiplinan ilahi. Saya punya sahabat, sangat potensial. Saya pikir dia menjadi seorang yang masa depannya luar biasa. Otaknya jauh lebih dari saya. Dan dia dipakai Tuhan waktu itu. Tapi satu sisi yang tidak sadar, dia orangnya keras sekali. Di mana pelayanan selalu bertengkar dengan gembalanya, dengan ini dan itu terus. Dan apa yang terjadi? Sekarang tidak diberi kesempatan melayani. Karena STROKE, stroke. Saya bilang, Tuhan berikan aku anugerah Tuhan. Berikan anugerah untuk punya roh yang lembut. Kalau aku masih hidup diberikan kesempatan melayani, ini hanyalah anugerah semata-mata. Biarlah saudara dan saya dikaruniakan roh yang lemah lembut di hadapan Tuhan. Peka dengar-dengaran. Banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Lu mosok kok kasih karunia kok begitu? Iya, karena kasih karunia kuasanya disediakan dengan berlimpah, saudara harus bertumbuh seperti Yesus. Kalau diukur secara waktu, jadi kapan disiplin itu diberikan? Kalau cucu saya Sio ya berjalan masih begitu, it's okay, enggak apa-apa, itu proses. Tapi berikan waktu ya setengah bulan lagi dia sudah jalan lancar. Tapi kalau secara waktu, Paulus berkata kepada jemaat Ibrani, saya berani berkata Paulus saja karena banyak pemahaman bukan siapa-siapa, lebih amannya adalah karena Alkitab tidak menulis penulisnya siapa, tapi dari isinya siapakah hamba Tuhan yang punya karunia terbanyak tentang kasih karunia dan mengekspos perjanjian lama disatukan dengan kasih karunia? Paulus. Secara waktu kamu ini harusnya menjadi pengajar, tapi maka apa kamu masih dibutuhkan susu? Mari jemaat, kita melihat kasih Allah itu kasih yang memberkati, tapi juga kasih yang mendidik. Kalau saudara masih diberi kesempatan pelayanan, ini anugerah. Kalau Tuhan sudah tidak berikan kesempatan pelayanan, tidak bisa. Kita menteteskan air mata pun tidak bisa. Jadi saudara harus bisa, satu, kita mendekatin bapak, dedi, ayah. Tapi kita tidak boleh kehilangan rasa hormat dan takut dan gentar kepada Tuhan. Sebuah keseimbangan batin di hadapan Tuhan. Hari ini saya ingin ajak saudara, ini perlu kita perhatikan bersama. Ada konsekuensi karena jemaat di Korintus ini betul-betul jemaat yang daging. Akibatnya dia punya karunia, pamer karunia, bersaing karunia. Aduh, semuanya pusatnya hanyalah diri sendiri. Daging itu jangan saudara pikir semuanya jahat. Daging itu ada yang baik. Tetapi yang baik dari daging itu tetap jahat di hadapan Tuhan. Saya ingin tunjukkan bersama saudara. Mari kita akan lihat yang sudah saya bagikan kemarin untuk saya peneguhkan kembali. Galatia 3 ya, ayat yang ketiga. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Jadi daging ini juga bisa melayani Tuhan.
Daging ini juga bisa berusaha untuk mentaati Tuhan, untuk mencari perkenanannya. Tapi yang jadi masalah bukan hukumnya, bukan Tauratnya, tapi daging ini dikuasai dosa. Ini loh yang jadi masalah. Ini loh yang jadi masalah bagi gereja-gereja Tuhan. Sungguh-sungguh ingin taat kepada Tuhan, it's okay, baik. Tapi kalau taat dengan Tuhan berdasarkan kekuatan diri sendiri, bersiaplah untuk gagal dan kembali diperbudak dosa. Tidak bisa. Makanya dari awal kita hidup dari kasih karunia dan harus diakhiri dengan kasih karunia. Tidak bisa kita keluar dari kasih karunia. Saya boleh tantang saudara. Kalau saudara keluar kota, ikutlah ibadah. Setelah itu nanti sharing sama saya. Banyak mana hukum yang diberitakan, aturan yang diberitakan dengan kuasa rohnya, lebih banyak mana? Kalau saudara ingin, Pak Petrus saya mencoba untuk tahu rasanya gagal, ikutlah. Makanya saudara kalau ada di sini itu anugerah. Haleluya. Saya bilang sama Bapak begini, Bapak kalau engkau tidak menarik orang datang di sini, tidak mungkin bisa datang di sini. Ini gereja anugerah. Ya. Lah, saya ingin mengajak saudara, apakah Pak Petrus paling baik? Tidak. Yang paling baik Alkitab. Dan saya belajar untuk menekuni di dalamnya. Dengan segala kerendahan hati, saya bukan orang yang pintar dan cerdas. Saya hanya orang yang tekun dan belajar. Jadi mari setelah kita melihat ini kondisi jemaat di Korintus. Oh begitu ya. Jemaat di Galatia sama. Jadi godaan sama. Jemaat di Kolose juga hampir sama. Hendaklah kamu tetap di dalam Injil. Penekanannya kuat. Karena godaan untuk kembali kepada hukum Taurat itu kuat. Mungkin begini, apakah Pak Petrus tidak percaya hukum Taurat? Saya percaya. Yesus pun tidak mengabaikan hukum Taurat tapi menggenapi. Paulus juga memberikan penghormatan tinggi. Bahkan Paulus berkata, hukum Taurat itu rohani, ilahi, yang jadi masalah aku ini loh. Daging itu tidak bisa mentaati. Saya belajar dari Paulus. Hukum Taurat itu sempurna. Lah pertanyaannya, lah ngapa kalau hukum Taurat manusia tidak saya lakukan kok Tuhan berikan? Kan Tuhan jahat. Tidak. Itu karena kekerasan bangsa Israel. Loh dari kitab saudara Keluaran dari Mesir, itu semua berjalan dalam kasih karunia karena janji Allah kepada Abraham. Setiap pemberontakan bangsa Israel, ya lihat laut menghalangi, marah-marah bersungut-sungut. Tuhan buat mujizat. Di padang gurun Sin, bingung begini, marah-marah tidak ada makanan, Tuhan kasih mana, Tuhan kasih burung, Tuhan air tidak ada air, Tuhan kasih air. Dan Allah tidak pernah marah. Allah tidak pernah menghukum dengan persungutan bangsa Israel. Akhirnya lewat Musa berkata, engkau mentaati. Apa kata bangsa Israel? Kami siap untuk mentaati. Dia tidak sadar akan kedagingan dan kesombongannya. Seharusnya begini Musa bilang sama Tuhan, aku ini hanya hidup dari kemurahan Tuhan. Supaya aku beriman hanya mengandalkan Tuhan. Tidak, dengan kesombongannya aku siap melakukannya. Sejak hukum Taurat diberikan, bangsa Israel salah, dihukum Tuhan. Dan orang mati di padang gurun. Dan tujuan hukum Taurat adalah untuk merendahkan hati bangsa Israel. Lah hari ini saya ingin ajak saudara untuk melihat kembali. Nampaknya gereja mula-mula itu godaan kuat sekali sampai sekarang legalisme, yaitu sebuah ajaran bahwa kita ini diselamatkan oleh karena melakukan perintah Tuhan. Itu ajaran yang masuk akal. Tapi yang tidak masuk akal bagi Tuhan, karena mana mungkin manusia bisa mentaati hukum Taurat, tidak mungkin. Maka otak saya menjadi Alkitab menjadi masuk akal ketika otak saya selaraskan dengan Tuhan. Masa
Tuhan kok bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil, saya tidak mencoba untuk menganalisa, itu masuk akal. Kalau bagi saya mustahil, bagi Tuhan tidak ada mustahil, itu masuk akal. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk kembali melihat, supaya saudara kembali melihat kebenaran ini serupa dengan dunia ini. Jadi pertanyaannya, apakah kita masih ada dalam level kamu ini masih duniawi, kamu sedaging. Artinya kita ini digerakkan. Ingat, kita digerakkan oleh sifat alamiah yang kita warisi dari Adam, manusia lama. Tidak digerakkan oleh roh Tuhan. Ya. Kita, apakah selama ini saudara digerakkan oleh kemauan baik saudara? Kemauan baik saudara di hadapan Allah tetap jahat. Yang baik menurut Allah adalah apa yang datang dari rohnya. Saya punya godaan. GBI Kudus punya cabang Demak. Torejo. Saya punya godaan. Godaannya apa? Godaannya adalah Demak itu diserahkan dari bapak ke saya, dua orang. Yang satu sudah meninggal, saksi sudah meninggal. Saya dulu tergoda. Saya ingin itu atas nama, sertifikat itu atas nama saya. Setelah itu saya nanti datang ke notaris, saya hibahkan lewat notaris. Tapi 3-4 generasi yang akan datang antara surat notaris dan ini bisa pisah dan itu bisa hilang. Ternyata keinginan dulu yang tulus itu jahat. Puji Tuhan sekarang di GBI Demak itu aktenya sudah nama Gereja Bethel Indonesia. Di Torejo atas nama Petrus Budut. Saya juga tergoda, bukan uang. Kalau itu atas nama saya kan saya dapatkan kemuliaan, kehormatan. Tapi saya bilang sama tokoh-tokoh di Torejo, saya akan serahkan sertifikat itu di kantor pertanahan pada saat kalian mengurus sehingga saya bersih. Keinginan tulus saya tidak sama dengan keinginan Tuhan. Hati-hati jemaat. Hati-hati ya kalau mengelola pekerjaan Tuhan itu harus paling hati-hati. Ini pekerjaan Bapak di surga, kebun anggur. Kalau saudara memang ada dorongan anugerah untuk melayani, layanilah dengan tepat dan benar. Saudara jangan sampai sudah berkorban tapi tidak benar. Konsekuensinya anak cucu kita akan menanggung loh saudara. Konsekuensinya bukan masuk nerakanya. Saya sangat mengasihi, mari kita mau bebaskan kembali. Jadi saudara harus bisa membedakan. Apa bedanya pelayanan roh sama pelayanan daging? Pelayanan daging itu kalau dikoreksi marah. Kalau sesuatu yang dari Tuhan berkata, ujilah aku. Kalau yang dari roh diuji tetap dari roh. Mengapa saya sampaikan ini? Apakah Pak Petrus marah? Tidak. Tapi saya berbelas kasih, jangan sampai keliru, saya juga bisa ada godaan yang sama. Ya. Nanti saya ingin tunjukkan lebih jauh. Karena saya tidak ingin saudara mengalami konsekuensi. Kalau saudara mengalami konsekuensi, didikan Tuhan saya juga ikut susah. Ya. Contohnya, saudara satu saat mengalami sakit, tapi karena bentuk didikan. Saya berdoa tidak sembuh. Orang mandi sekarang. Oh ini bukan masalah mandi atau tidak ini. Saudaraku, mengapa saya tidak butuh mandi atau tidak? Karena saya bukan dukun. Saya hamba Tuhan yang mewujudkan apa yang Tuhan rencanakan terwujud di bumi ini. Saya tidak ingin saudara mengalami banyak konsekuensi sakit. Saya juga mengalami konsekuensi juga karena kedagingan saya juga mengalami proses sakit sekali. Maka saya tidak ingin saudara sakit.
saudara bertumbuh maksimal di dalam Tuhan. Terus, saya ingin mengajak saudara, Alkitab menjelaskan jangan menyerupai dunia. Supaya saudara tidak serupa dengan dunia, hanya satu, saudara harus serupa dengan Yesus. Kalau saudara serupa dengan Yesus, tidak akan pernah saudara serupa dengan dunia. Kalau saudara serupa dengan dunia, tidak mungkin saudara serupa dengan Yesus. Jadi dengan tegas hari ini kita belajar, terbuka, roh kita terbuka dengan Tuhan. Biar bukan kata-kata saya yang bicara, roh Tuhan yang bicara dalam batin saudara. Dan betul-betul hari ini saudara betul-betul rendah hati di hadapan Tuhan. Saya akan cek semua para pelayan-pelayan Tuhan sini saya cek di dalam kasih Tuhan. Kalau datangnya cuma di dalam acara pelayanan, saya bilang sama sekretaris, coret. Sebab banyak orang yang melakukan hal itu tidak sadar kalau itu dosa. Saya coret. Supaya apa? Semua harus belajar rendah hati. Saya tanggung jawab saya lebih berat dari saudara. Nanti kalau saya sampai di surga saya ditanya, aku apakan? Apa kau mengajar apa hambaku? Orang-orang yang telah kutebus dengan darahku. Tuhan, aku telah melakukan ini. Kalau saudara tidak meresponi itu bukan saya yang salah. Saya sudah belajar ya. Juga saya bilang sama istri saya, sekolah minggu, guru sekolah minggu yang tidak ikut pembinaan, lebih baik saya mau temui seseorang. Mungkin panggilannya di tempat yang lain begitu. Supaya tidak beban, sebab pelayanan roh itu adalah dorongan dari dalam. Ada kekuatan supranatural dari dalam. Bahkan ketika saudara tidak diberi kesempatan melayani, cari-cari pelayanan. Karena tidak sanggup itu loh, melawan dorongan rohnya dari dalam itulah. Itu saya ingin mengajak saudara. Ini pekerjaan Bapak kita saudara. Ini pekerjaan Bapak kita. Mari kita perjuangkan bersama-sama. Lah, bagaimana Alkitab menjelaskan bahwa roh dunia ini menyatakan diri dalam wujud apa? Sekarang ini penerapan praktis dengan kita. Seperti apa roh dunia itu menyatakan diri, bentuknya seperti apa? Rasul Yohanes banyak menyoroti hal ini. Nampaknya Rasul Yohanes punya kekhususan. Ya, dia banyak menyebut tentang roh dunia ini. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat. Alkitab menjelaskan bahwa roh dunia ini menyatakan diri dalam wujud satu, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu 1 Yohanes 2 ayat 16. Apa itu yang disebut keinginan daging? Adalah keinginan kuat yang bersifat nafsu untuk menikmati kesenangan dunia. Inilah keinginan daging. Lah saya ingin mengajak saudara untuk melihat keinginan daging supaya saudara bisa mengulangi lagi ya. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-19 berkata seperti ini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu dosanya adalah percabulan, kecemaran dan hawa nafsu. Ini semua adalah hawa nafsu. Yang kedua penyembahan berhala, sihir. Terus yang ketiga perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Ini adalah dosa daging, mementingkan diri sendiri, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Semua dikategorikan hawa nafsu. Ini tidak boleh kita menyentuh area ini. Mengapa orang Kristen menyentuh area ini? Karena tanpa sadar orang Kristen melayani Tuhan dengan daging, dengan kekuatan usaha diri sendiri. Maka yang muncul adalah kepentingan diri sendiri. Kalau pelayanan saudara dari diri sendiri, engkau bisa berhenti di tengah-tengah pelayanan. Karena apa? Karena tersinggung, kepentingan dirinya tidak terpenuhi. Tapi kalau pelayanan datang dari roh, dianiaya semakin nekat. Rasul Paulus menghadapi aniaya yang hebat, dia tidak mau berhenti sampai bisa mengakhiri. Kita semua diuji, saya diuji. Ya. Apakah saya kecewa dengan jemaat? Tidak.
Karena sumber kepuasan, kebahagiaan saya bukan jemaat. Tapi sumber kebahagiaan saya adalah Tuhan. Dan kalau jemaat meresponi itu untuk kebaikan jemaat. Untuk kebaikan saudara. Ya, bab Yesus menghadapi hal itu. Orang-orang berkata begitu, Hosana diberkati orang dalam nama Tuhan. Itu pakai jas, pakai baju, diletakkan di bawah itu untuk keledainya berjalan di atas baju-baju. Tapi tidak berapa lama bilang apa? Selipkan dia. Kalau kebahagiaan kita berdasar opini pendapat orang banyak, kita mati muda. Tapi kalau kita bergantung Tuhan, tapi bergantung manusia, kita bukan mati muda, setengah mati. Masih ada campuran. Ketika kau bergantung Tuhan, diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Lah, hari ini saya ingin mengajak, itulah keinginan daging. Itulah warna keinginan daging yang perlu kita, saudaraku. Iya, yang perlu kita harus terus mengajak saudara untuk melihat ini. Iya. Jadi, keinginan daging adalah keinginan yang kuat untuk mengikuti keinginan sifat lama. Dan dunia sedang diekspos seperti ini. Dunia sedang diekspos seperti ini. Saya baru membaca kemarin di internet, kalau tidak salah di Inggris. Ada seorang pria yang menikah 8 kali. Dan dia mau ambil keputusan mau tinggal di panti jompo. Karena dia bilang, 8 istriku melelahkan aku. Melelahkan aku. Urung 1000 saudaraku, kalau 1000 kan Salomo. Baru 8 udah melelahkan, dia pengen tinggal di panti jompo untuk menikmati hidup. Haleluya. Hanya Tuhanlah sumber kebahagiaan, kepuasan yang bisa kita andalkan. Tadi 1 Yohanes 2 ayat 16 ayatnya, sebab semua orang ada di dalam, semua yang ada dalam dunia ini yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Galatia 5 ayat 2 tadi sudah saya jelaskan. Lah ini sekarang yang kedua, keinginan mata. Keinginan mata adalah keinginan kuat untuk memiliki hal-hal yang ada di dunia. Salomo, karena dia orang yang hebat, dia akan mengingini apa yang indah di matanya. Dan semua bisa dicapai dengan sempurna. Semua yang diinginkan manusia itu dialami Salomo dengan berkelimpahan. Artinya kuantitasnya luar biasa. Apa yang Salomo dapat di dalam hikmat Tuhan setelah mata rohaninya dibukakan. Di bawah kolong langit ini semuanya. Dan Pak Yesus berkata, kalau engkau minum air dunia ini, engkau akan haus lagi. Ternyata banyak orang tidak mengerti sifat dunia, sifat barang-barang dunia, sifat manusia itu tidak sempurna, tidak bisa memberikan kepuasan yang penuh. Bapak-bapak, berbahagialah karena Tuhan. Kalau saudara menyandarkan kebahagiaan karena istri, juga demikian istri-istri, berbahagialah karena Tuhan. Kalau saudara menyandarkan di dalam pasangan hidup saudara sedang berproses. Sedang berproses. Tapi kalau engkau mengandalkan Tuhan, engkau tidak cenderung manipulatif. Engkau akan jadi cenderung aman. Hari ini saya ingin mengajak saudara. Supaya saudara betul-betul melihat keinginan mata ini. Dunia memberikan sebuah nilai. Coba di iklan itu. Mata Anda akan dimanjakan oleh televisi tertentu. Lah apa yang manja? Ya paling senang itu kalau televisi 1 minggu, 2 minggu enak. Mata saudara tidak bisa dimanjakan terus, malah jadi sakit saudara. Nah, Anda akan menjadi pusat perhatian kalau Anda memakai mobil tertentu.
Itu adalah sistem dunia, itu Anda bahagia kalau Anda mendapatkan hal yang baru. Tetapi hari ini Anda bahagia kalau Anda mensyukuri apa yang telah Anda punya. Bapak-bapak, syukuri istri kita. Amin, amin. Bukan istri yang akan datang ya. Apakah istri saya sempurna? Tidak. Tapi itu pemberian Tuhan, saya syukuri. Kita syukuri dulu dengan apa yang ada. Maka ada lagu yang mengatakan, hitung berkat satu persatu. Kalau tidak, saudaraku akan menjadi orang yang tidak pernah puas. Ada dalam gejolak, ingin ini, ingin itu, ingin ini, itu. Percayalah, saudara akan dilengkapi Tuhan. Salomo saja, Yesus berkata, itu loh bunga di bakung itu lebih daripada Salomo itu kemegahannya. Tuhan tuh mendandani kita, merawat kita. Amin. Jadi saudara akan betul-betul akan menjadi pribadi yang utuh di dalam Tuhan. Keinginan mata ini hati-hati. Hawa juga jatuh karena keinginan mata. Itu buah itu dipandang indah. Ya. Waduh, mata ini suka menipu. Tapi mata rohani kita ini melihat jauh melampaui mata jasmania kita. Yang ketiga, keangkuhan hidup adalah keinginan kuat untuk mendapatkan kehormatan dan kemuliaan bagi diri sendiri. Setelah kita keinginan dunia ini, keinginan daging dan mata akan hidup, Tuhan tunjukkan. Jangan seperti ini nak, ini menyesatkan. Ini nilai-nilai yang dibangun iblis untuk menghentikan hidup kita menjadi ekspresi Kristus. Itu jahat sekali saudaraku. Nilai-nilai itu jahat. Tapi bagi orang yang rohannya belum terbuka, itu up to date, itu luar biasa. Hati-hati, hati-hati. Terus selanjutnya adalah firman Allah dengan tegas menyatakan bahwa kita tidak boleh serupa dunia ini, melainkan menjadi serupa dengan Kristus. Katakan amin. Makanya pasti Tuhan membentuk saudara. Tuhan sedang bekerja di dalam saudara, dan Tuhan memberikan pada saudara minat untuk menjadi serupa dengan Yesus. Mari. Kalau begitu bukti saudara tidak hidup dalam karnal, dalam keinginan manusiawi yang sudah jatuh, keinginan yang lama. Mari kita lihat keinginan Paulus. Filipi 3 ayat yang ke-14 mengajarkan kepada kita. Ya, Filipi 3 ayat yang ke-14. Sebelumnya ayat yang ke-12 lebih dahulu begini. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, yaitu kedewasaan, keserupaan dengan Yesus atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Katakan amin. Buang pengalaman masa lalu, trauma, itu adalah senjata iblis untuk buat kita tidak bertumbuh. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh apa? Hadiah, yaitu panggilan surgawi, high calling dari Allah dalam Kristus Yesus. Apa itu high calling? Panggilan yang tinggi, panggilan ilahi. Saudara dan saya di bumi ini bertumbuh menyerupai Yesus Kristus. Ini harus menjadi pusat pengejaran kita. Kalau saudara ingin kaya, kita ditegur oleh 1 Timotius 6 ayat yang ke-11. Orang yang ingin kaya, 9-10 orang yang ingin kaya jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Tapi hendaklah engkau ingin menjadi seperti Yesus dalam marketplace, dalam dunia kerja. Saudara memiliki integritas, nilai kesetiaan, loyal. Saudara bisa dipercaya di sana menjadi problem solver, bukan menjadi troublemaker. Dan itulah gambaran seperti Yesus. Yusuf seperti Yesus di Mesir, dia menjadi jalan keluar, problem solver. Daniel di Babilonia menjadi penyelesai. Jadilah penyelesai bagi lingkungan saudara.
Jadilah solusi bagi lingkungan saudara. Itu menjadi seperti Yesus. Itu yang kau kejar. Promosi datang sendiri. Dan kalau promosi datang dari Tuhan, dipelihara Tuhan. Tidak ada orang yang bisa menjatuhkan saudara. Lah, hari ini aku berlari-lari untuk terus bersama tuntunan rohnya, untuk selalu selaras dengan Tuhan. Dengan demikian saudara bisa tidak menyalahi pahami ayat berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan. Nah, data mendatangkan kebaikan konteksnya itu harus di bawahnya, bukan kita langsung duitnya banyak, bukan ini itu. Tapi konteksnya kita dibuat makin serupa dengan Yesus. Makanya apapun yang terjadi tidak ada kata gagal, itu tidak ada. Gagal itu berkat yang tersembunyi. Percayalah di balik kegagalan Tuhan sedang membelokkan arah saudara. Katakan amin. Ya. Jadi merdeka. Dan saudara mengerti ketika sedang mengalami proses yang menyenangkan, puji Tuhan kau tidak lupa diri. Yes, saya harus tetap makin tekun dengan Tuhan. Tapi ketika saudara dalam keadaan merasa, ini pola pikir kita berkata, rasanya terpuruk, jangan saudara patah hati. Tuhan sedang membentuk saudara. Untuk makin serupa dengan Yesus. Luar biasa saudaraku, saya ingin mengajak saudara untuk melihat satu kebenaran ini. Supaya saudara betul-betul mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya. Supaya saudara bisa mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa, di mana kita menjadi serupa dengan Kristus. Untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini, kita harus menjadi serupa dengan Yesus. Ini harusnya tujuan kita. Dalam dunia karier, dunia apapun yang saudara geluti, saudara harus rindu seperti Yesus. Jadi seperti Yesus bukan harus jadi hamba Tuhan full timer. Daud seperti Yesus. Dia menggambarkan, ada aspek-aspek lain menggambarkan. Salomo dalam sebelum jatuh dalam dosa. Dia di marketplace dia berfungsi. Tapi dia tidak di sana untuk memperkaya diri, tapi memperluas pengaruh kerajaan Allah. Nah, kita lihat di sini. Yang kedua, keserupaan dengan Kristus adalah kita hidup bagi kepentingan Allah dan sesama. Roh dunia selalu mengobarkan untuk orang menjadi egoistik. Tanpa sadar di gereja orang melayani dengan daging. Tapi hari ini tandanya saudara itu dipimpin oleh roh Tuhan adalah, digerak oleh roh Allah adalah saudara harus berpikir, saya hanya untuk kepentingan kerajaan Allah dan bagaimana saya menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana plan saya menjadi efektif, saya menjadi alat kasih karunia, orang-orang akan betul-betul hidup bagi Kristus. Ini baru tujuan yang ilahi. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu janji Tuhan kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita hanya mengingini pengenalan akan Kristus dan kehendaknya dalam pengalaman yang nyata. Tadi aku berlari-lari untuk menerima high calling, yaitu keserupaan dengan Yesus. Kita tidak mencari kehormatan dan kemuliaan bagi diri sendiri, tetapi semuanya bagi Kristus. Ini penting. Ini penting. Kita mencari kemuliaan bagi Kristus bukan diri sendiri. Dan itu bisa terjadi kalau engkau dipimpin roh. Saya kemarin waktu ikut acara sama istri saya, ada orang yang gini ngundang gini, wah nanti KKR kesembuhan begini-begini. Saya tidak langsung jawab. Saya kasih nomor nanti biar kontak, saya berdoa. Apakah Tuhan betul tepat waktunya atau tidak? Saya mau belajar sekarang. Kalau tidak, saya nanti menerima konsekuensinya yang tidak enak. Hari ini harus semuanya mengalir dari roh. Tapi kalau semua mengalir dari roh itu bukan mistik ya. Bukan mistik, ini bukan mistik, bukan. Ini bukan pengalaman orang-orang tertentu. Ini naluri alamiah. Ketika saudara peka bahwa roh Tuhan ada di dalam saudara, dia menuntun dari dalam. Bukan dari pikiran dari dalam, ini nanti keluar dan mencerai pikiran kita. Lah hari ini saya ingin mengajak saudara. Bagaimana kita hidup bagi kepentingan Kristus. Bagi kepentingan Dia. Ada dua cara yang Paulus katakan.
Persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ini arti menjadi seperti Kristus. Kita tidak lagi digerakkan oleh sifat yang lama, tapi didorong oleh Roh Tuhan dari dalam. Jadi saudaraku, ini bisa terjadi kalau saudara tidak terjatuh di bawah hukum Taurat. Saya ingin menjelaskan ini penting, karena banyak orang curiga. Sampai mungkin bertanya sama anak-anak saya, loh kan hukum Taurat itu kan sah. Apa artinya tidak di bawah hukum Taurat? Jadi begini saya ingin menjelaskan. Kita sekarang, Paulus katakan, dosa tidak lagi berkuasa atas kamu karena kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi hukum di bawah hukum Taurat itu begini. Apakah gereja bisa kembali jatuh di bawah hukum Taurat? Bisa. Jadi hukum Taurat itu Allah bekerja dari luar, dia perintah kita. Karena Tuhan perintah, ya saya mestinya berusaha untuk mentaati. Ini kan normal. Tapi yang jadi masalah saya ini daging. Saya ini dikuasai dosa. Ketika saya mencoba mentaati perintah Tuhan, justru dosa yang bekerja. Itu di bawah Taurat. Sekarang kita tidak lagi di bawah Taurat, artinya Tuhan bukan di luar, dia masuk di dalam hidup saudara. Dia menggerakkan saudara, dia membuat saudara mau dan mampu untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi saya yakin jemaat yang hidup dalam kasih karunia tidak perlu didorong-dorong dari luar dalam pelayanan. Roh Tuhan akan mendorong saudara dari dalam. Sampai saudara tidak tahan. Sampai saudara harus datang kepada orang-orang tertentu, aku rindu untuk melayani, aku rindu untuk melayani. Jadi kalau selama ini kau tidak ada, belum punya kerinduan untuk melayani, saya khawatir saudara dalam percampuran. Ada dalam nilai-nilai yang tidak akurat. Roh Tuhan itu bekerja dahsyat. Dia kalau sudah mulai menggerakkan saudara saya tidak bisa melawan. Paulus berkata, aku bekerja lebih keras dari mereka semuanya. Bukan aku, melainkan kasih karunia. Kasih karunia artinya adalah kuasanya bekerja di dalam saudara, memampukan, menggerakkan buat engkau saudara mau dan mampu untuk melakukan kehendak Tuhan. Maka hari ini ketika Alkitab mengatakan persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan hidup kudus dan berkenan, jangan responi dengan kekuatan daging. Daging adalah daging. Lah caranya adalah ingat, di balik perintah itu ada janji Tuhan yang menggenapkannya. Katakan amin. Saudara pulang pagi hari ini berkata, terima kasih Tuhan, Engkau akan memampukan aku mempersembahkan tubuhku menjadi persembahan yang hidup berkenan kepada Allah. Yang kedua, berubahlah, metamorfos. Berubahlah cara berpikir saudara. Saudara ketika dengar firman Tuhan, buka pikiran saudara untuk dibaharui oleh firman. Itu namanya metanoia. Terus mengalami pertobatan sampai saudara memiliki pemahaman yang benar. Dan yang paling akhir, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara percaya? Saudara akan hidup dalam kuasa Allah dan sanggup melakukan kehendak Allah hanya oleh iman. Jadi begini, selama ini kita tidak hidup dengan iman, tapi dengan daging, dengan diri sendiri. Saudara mencoba untuk melakukan kehendak Allah dengan kekuatan diri, engkau melayani dari diri sendiri, dicoret Tuhan. Hari ini Tuhan di dalam saudara. Berdoalah dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kerinduan. Tuhan, bekerjalah dengan kuat, dengan iman, percaya. Engkau bekerja di dalam kehendakku dan kemampuan untuk melakukannya. Maka secara supranatural Tuhan akan membuat engkau orang biasa menjadi luar biasa. Maka iman. Tuhan tidak bisa bekerja kalau tidak ada iman. Tidak ada iman berarti membelenggu Tuhan untuk tidak bisa menggenapi janjinya. Saudara percaya? Yes. Perintah seperti hari ini, Tuhan kau membaharui pikiranku, yes. Lah terus tugas saya, saudara tidak bisa membaharui pikiran saudara sendiri. Engkau banyak ayat, banyak pemahaman Alkitab. Tetapi ketika ada masalah tertentu, pola pikir lama muncul yang membaharui Roh Kudus. Tugas saudara adalah menolak yang lama. Tugas saudara adalah menolak yang lama. Saya akan berikan penghiburan hari ini. Penghiburan yang akan menyelesaikan masalah saudara. Yaitu mari kita akan buka bersama-sama firman Allah hari ini, saudara kekasih. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat Galatia 5. Ini firman yang memberikan kemerdekaan hari ini, terimalah dengan iman. Ya.
terimalah dengan iman supaya saudara bisa, iya. Galatia pasal yang kelima, kita akan lihat ayat yang ke-24. Supaya saudara bisa melihat ini harus kita terima dengan iman. Oke? Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, saudara sudah menjadi milik Yesus, amin? Saudara ditebus mahal, lunas. Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ini bentuk verb auris. Jadi, aku telah disalibkan bersama Yesus. Jadi, kemanusiaan daging saudara dengan segala hawa nafsu dan keinginannya sudah tersalib 2000 tahun yang lalu. Tetapi jiwa kita masih bagian daripada yang lama. Maka jiwa kita, hayat jiwa kita ini, yaitu pikiran kita, pendapat kita disalibkan supaya kita hidup dalam pikiran Kristus. Jadi hari ini puji Tuhan, saudara adalah ciptaan baru. Luar biasa. Saudara adalah manusia baru yang begitu ilahi. Saudara telah memiliki pikiran Kristus, katakan amin. Jadi semua pikiran yang masuk yang tidak selaras dengan firman Allah, saudara punya otoritas untuk menolaknya. Dan sekarang, apa tugas saudara? Apa pekerjaan saudara setelah Tuhan mengerjakan di dalam karya salib? Terakhir kita lihat Kolose pasal yang ketiga, inilah yang kita kerjakan bersama-sama saudara kekasih. Iya. Ayat sebelumnya bentuk indikatif kita telah mati bersama Kristus. Karena itu, kata karena itu mengacu ayat sebelumnya kita telah mati bersama Yesus. Tugas kita, kedagingan kita dengan segala hawa nafsu dan kinanya sudah tersalib, maka tugas kita adalah menolak. Tugas kita adalah matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, nafsu, dan lain sebagainya. Saudara menolak dengan tegas bahwa itu bukan bagian saudara. Itu tidak lagi mendominasi, menguasai saudara. Itu masih bisa muncul, masih. Tapi saudara menolak, karena saudara tahu manusia baru saudara telah memiliki pikiran Kristus. Tujuannya telah dibaharui, menyatu dengan kehendak Allah. Segala sesuatu yang berlawanan dengan kehendak Allah, kau bisa menolak. Dengan kebergantungan di dalam kuasa roh. Matikan, buang, tolak, jauhi. Makanya hati-hati jemaat. Mulai hari ini jangan bergaul dengan orang yang pahit. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara harus jangan sampai ketika sudah diajak bicara yang pahit, ya di luar sana atau di mana-mana, saudara nimbrung, bukan. Kau harus dengan lembut berkata jangan, tidak. Mungkin orang berkata, wah Pak Petrus tuh gini-gini. Oh tidak, luar biasa. Bantah begitu. Oh itu Pak John Lali itu luar biasa, oh itu jahat gini-gini. Oh tidak, itu luar biasa. Engkau sedang menghentikan. Karena apa? Karena kalau tidak hati-hati kita tercemar. Ya, tercemar. Loh, hati-hati loh saudaraku. Ada loh, orang tidak ibadah. Tidak mau datang ibadah, tapi kalau orang tertentu datang untuk ibadah, wah itu saya salibkan orang seperti itu. Itu berarti bukan Roh Kudus, roh sakarepe dhewe. Bahasa Yunaninya dremolo. Saya berdoa hari ini, ingat, kita tidak mau mengalami konsekuensi. Kita mau mengalami berkat Tuhan, katakan amin. Hari ini berubahlah, aku ingin makin seperti Kristus. Jadi sekarang saya yakin apapun yang dilakukan oleh orang sekeliling saya belajar menerima dari Tuhan, saya belajar, oke, tidak ada masalah. Karena sumber kepuasan saya hanya Engkau Tuhan. Yes, Tuhan, saya berdoa, saya berikan kekuatan. Tujuannya apa? Supaya saya setiap saat efektif melayani Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Ada 3 musuh yang sama-sama kita hadapi bagi kita. Yang pertama kedagingan dosa. Yang kedua sistem dunia. Yang ketiga iblis. Seharusnya kita adalah bersaudara di dalam Yesus.
Maka saya sebagai sebuah orang bapak rohani, yang saya hancurkan adalah segala tipu daya pekerjaan roh jahat. Supaya saudara mengalami kekayaan, kelimpahan kasih karunia. Masih banyak yang belum saudara alami. Saya merindu sampai limpah ruah. Angkat itu roti. Percayalah, kelemahan tubuhmu dan sakit penyakitmu sungguh-sungguh sudah ditanggung Yesus 2000 tahun yang lalu. Ketika saudara menerima tubuh Yesus, kau akan mengalami manifestasi. Bilur-bilurnya saat ini akan menjamah dan buat engkau sembuh. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan. Salib menghancurkan pekerjaan iblis. Iblis mencoba membangun nilai, mengobarkan supaya saudara dan saya menjalani hidup yang lama. Tapi mari hari ini dengan saudara meminum darah Yesus, pekerjaan iblis dihancur leburkan total. Saudara menerima anugerah demi anugerah yang berkelimpahan. Dalam nama Yesus kita nikmati darah Yesus. Kami bersyukur Bapa. Kasih karunia-Mu begitu agung, lebar, dan luar biasa. Saat ini kami hanya mengandalkan kasih karunia, dan kami percaya lewat kasih karunia-Mu yang dahsyat. Engkau membuat jemaat, mengubah jemaat menjadi pancaran kemuliaan Kristus yang semakin sempurna. Tuhan akan membuat seluruh jemaat mengalami pendewasaan rohani, mengalami pertumbuhan rohani dan perubahan-perubahan ilahi. Sehingga betul-betul tahun 2023, seluruh umat-umat-Mu masuk dalam dimensi supranatural. Mengalami pekerjaan roh Allah yang dahsyat dan yang ilahi. Indonesia diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam segala bidang dan aspek. Angkat tangan saudara. Mulai hari ini, Tuhan tidak pernah menghentikan anugerah, kebaikan, rahmat, dan berkat-Nya. Saudara menjadi penerima yang baik, menikmati dengan berkelimpahan. Hidup keluargamu berkelimpahan, hidup pribadimu berkelimpahan. Dalam dunia kerja, dalam pelayanan dan apapun engkau berkelimpahan. Dan membagikan kelimpahan itu bagi banyak orang. Pulanglah penuh dengan sukacita di dalam berkat Bapa, kasih sayang Kristus, oleh pertolongan Yang Kudus, menyertai saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan kepada saya, Kami terima kuasa-Mu.